ya ini sebenarnya lanjutan dari materi yang sebelum UTS ya, FRTB ya. Kemarin kita sudah bahas FRTB itu untuk metode SBM, Sensitivity Based Method ya. Sebenarnya kan FRTB itu kan ada dua, ya kan, ada metode SA sama IMA. Standardized Approach Internal Model. Nah, SA-nya sendiri itu kan ada 3 komponennya. Ada sensitivity based method, kemudian default risk charge, sama ya residual risk add-on, kan begitu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, yang ini SBM. Nah, ini yang belum kan? Nah, dan yang satu lagi adalah IMA ya. Nah, tapi kalau IMA itu juga ada ini, ada 3 sebenarnya. Nah, ini yang namanya modelable risk factor. Kemudian sama seperti itu ada default risk charge. Ya, nah, ini satunya lagi adalah non modelable ya. Risk factor ya. Nah, jadi ada SAIMA ada 2, ini masing-masing ada 3 ya. Nah, jadi kemarin itu sudah dibahas mengenai ya yang di sini ya. Nah, jadi kita membahas yang selebihnya ini ya. Ini ada banyak nih ya. Oke. Jadi apa itu default discharge, kemudian jump to default ya, residual add-ons ya. Nah, kemudian IMA, ya IMA itu menggunakan yang namanya expected shortfall, kan begitu. Tapi IMA itu persyaratannya banyak ya, jadi dia juga memerlukan banyak persyaratan ya. Selain perhitungannya sekarang tidak lagi menggunakan VAR, menggunakan expected shortfall, confidence levelnya juga jadi 97,5 ya. Selain itu ada banyak persyaratan, yaitu apa? Nah, ini persyaratannya ya. Ada yang namanya PLA test ya, dan yang namanya back testing ya. Jadi untuk keakuratan ya dari pemodelan ya, ini juga sama, tapi ini lebih memastikan bahwa antara front office sama middle office itu mempunyai perhitungan yang sama, kira-kira itu model yang hampir sama, kira-kira begitu ya. Dan IMA ini seperti tadi ada komponen yang modelable, jadi faktor risiko yang bisa kita modelkan, ada persyaratannya ya. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pemodelan yang mana datanya aja nggak ada gitu ya. Jadi kita harus mempunyai data yang memadai ya, sehingga masuk kategori modelable ya. Tapi kalau datanya kurang memadai, nah ini ya, jadi masuk kategori ini artinya kita mengacu kepada suatu yang namanya stres ya. Kita mengacu kepada kita buat suatu senario ya, stres senario ya, untuk bisa dapatkan estimasi dari risknya ya. Nah, selain itu sama ya, ada default risk charge juga ya. Nah, tetapi di sini ada perbedaan antara Basel sebelumnya, Basel 2,5 dengan Basel 4 ini, yaitu ada yang namanya liquidity ya adjustment ya. Jadi nilai expected shortfall itu ada liquidity adjusted gitu ya. Adjusted expected shortfall, yang mana nanti memperhitungkan bukan hanya ya seperti di Basel sebelumnya yang cuma 10 hari kerja, tapi ada juga 20 hari kerja, ada juga 40, ada juga 60 dan 120. Jadi ada 5 nih ya holding period yang digunakan ya.
Nah, kira-kira itu ya.